Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi permutasi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Jadi, dalam materi permutasi ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, prinsip dasar dalam pencacahan, yang kedua permutasi, dan yang ketiga permutasi melingkar. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu prinsip dasar dalam pencacahan. Jadi, prinsip dasar dalam pencacahan ini ada 2, yaitu 1. Aturan perkalian dan aturan penambahan. Yang pertama ini aturan perkalian atau multiplication rule. Bisa kita lihat di sini ada definisinya, yaitu dikatakan jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Jadi untuk aturan perkalian, kejadian pertama dan kejadian kedua terjadi secara bersamaan. Baik, di sini ada contoh soal. Dikatakan Hilya memiliki 4 baju yang berwarna merah, kuning, biru, dan putih. Selain itu, ia juga memiliki celana yang berwarna hitam dan coklat. Berapakah cara pemilihan pemasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Hilya? Jadi kita lihat di sini jawabannya. Diketahui M sama dengan 4. Dan N-nya sama dengan 2, maka M kali N sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi ada 8 cara pemasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Hilya, yaitu baju merah dan celana hitam, baju merah dan celana coklat, baju kuning dan celana hitam, baju kuning dan celana coklat, baju biru dan celana hitam, baju biru dan celana coklat, baju putih dan celana hitam, baju putih dan celana coklat. Jadi ada 8 cara untuk pemasangan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Hilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Kohon. Di sini saya akan menjelaskan tentang perluasan aturan perkalian. Perluasan aturan perkalian. Dalam soal matematika sering terjadi kejadian-kejadian pemecahan soal matematika. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, dan setiap kejadian pertama selalu diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi ke dalam N2 cara, dan setiap kejadian kedua diikuti oleh kejadian ketiga yang terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya hingga N4 cara, N5 cara, N6 cara. Dan setiap kejadian ke P kurang 1 diikuti oleh kejadian ke P yang terjadi dalam NP cara. Maka kejadian pertama, kedua, ketiga, ke P secara bersama-sama terjadi dalam N1, N2, N3, NP cara. Jadi di sini N merupakan suatu kejadian yang terjadi dalam N cara, dan P merupakan setiap kejadian ke P. Jadi NP merupakan kejadian P yang dapat terjadi dalam N cara. Baiklah, sekarang kita masuk pada contoh soal perluasan aturan perkalian. Contoh yang pertama, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda genap. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, pada soal ini ada keterangan ratusan berbeda genap. Ratusan kita akan sediakan 3 slot atau 3 tempat, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena genap, maka yang diisi pertama kali adalah satuannya. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, yang genap itu adalah 2 dan 4.
sehingga kotak satuan kita isi dengan angka 2. Dari 5 angka ini, terpakai 1 di antara 2, tinggal 4. Diisi pada kolom ratusan, dan terpakai 1, tinggal 3. Dan diisi pada kolom puluhan, sehingga banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah 4 dikalikan dengan 3 dikali dengan 2 sama dengan 24. Baiklah, contoh berikutnya. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda ganjil. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, kita kerjakan sama. Kita akan sediakan 3 tempat. Karena ganjil, kita akan isi satuan dulu dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ganjil adalah angka 1, 3, dan 5. Dari 5 angka yang terpakai, 1 di antara 3 tinggallah 4. Diisi pada tempat ratusan, dan terpakai 1 tinggal 3. Diisi pada tempat puluhan, sehingga banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah 4 dikalikan dengan 3 dikali dengan 3 sama dengan 36. Perkenalkan, nama saya Lisa Carmelinda Jimbiladak. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aturan penambahan. Definisi dari aturan penambahan yaitu, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M tambah N cara. Jadi, dalam definisi ini menyatakan bahwa ada 2 kejadian yang terjadi secara terpisah antara kejadian pertama dan kejadian kedua dalam M cara dan N cara. Sehingga dalam penyelesaiannya kita langsung jumlahkan saja menjadi M tambah N cara. Selanjutnya, contoh soal dari aturan penambahan. Di rumahnya Wati terdapat 3 jenis sepeda motor berbeda dan 2 jenis mobil berbeda. Jika Wati ingin berpergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Untuk menjawab contoh soal tersebut, kita perlu perhatikan bahwa ada 2 pilihan kendaraan, yaitu sepeda motor dan mobil. Dalam hal ini, Wati tidak mungkin menggunakan sekaligus kedua jenis kendaraan tersebut, yang artinya Wati harus memilih salah satu jenis kendaraan saja. Karena dalam soal kita sudah lihat dengan jelas bahwa kejadiannya berbeda, maka langsung kita jumlahkan saja. M-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 2. Maka 3 tambah 2 sama dengan 5 cara. Jadi, ada 5 cara pilihan kendaraan yang bisa digunakan Wati. Perkenalkan, nama saya Rizka Nanggele. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang permutasi. Definisi permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi prinsip perkalian. Misalnya, jumlah objek adalah N, maka urutan pertama dipilih dari N objek. Urutan kedua dipilih N dikurang 1 objek. Urutan ketiga dipilih dari N dikurang 2 objek.
Begitu seterusnya, dan urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Menurut prinsip perkalian, permutasi dari n objek adalah n dikali dalam kurung n dikurang 1 kali n dikurang 2 dan seterusnya hingga n faktorial. Teorema 1.1. Jika n dan k dua bilangan bulat positif, maka permutasi dengan pengulangan n, r sama dengan n pangkat r, dan permutasi tanpa pengulangan n, r sama dengan n faktorial per n dikurang r, di mana r kurang dari sama dengan n. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Yang contoh soal pertama yaitu berapa banyak plat nomor yang berbeda untuk mobil yang dapat dibuat jika setiap plat nomor berisi 4 angka 0 hingga 9 jika diikuti oleh huruf A hingga Z dengan ketentuan asumsi bahwa tidak ada pengulangan digit yang diizinkan. Penyelesaiannya kita baca kembali dari untuk soalnya ini, bahwa kita lihat ada berapa banyak plat nomor yang berbeda untuk mobil yang dapat dibuat jika setiap plat nomor berisi 4 angka. Nah, di sini bawah kita lihat R-nya itu 4 dan untuk N-nya dimulai dari angka 0 hingga 9 diikuti oleh huruf A hingga Z dengan ketentuan asumsi bahwa tidak ada pengulangan digit yang diizinkan. Nah, dari angka 0 hingga angka 9 ini jika kita hitung bahwa nilainya adalah 10, maka N-nya itu adalah 10 dan R-nya itu 4. Sehingga tanpa pengulangan kita memiliki P 10,4 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 4 faktorial, sehingga sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per dengan 6 faktorial. Hasilnya sama dengan 131.040. Ada berapa banyak kata yang dapat terbentuk dari kata leader? Kata leader memiliki 6 huruf, tetapi dalam 6 huruf ini E muncul 2 kali dan sisanya adalah huruf yang berbeda. Oleh karena itu, banyaknya kata yang dapat dibentuk adalah 6 faktorial per 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 360 buah kata. Menyusun N benda dengan key objek, Q1 diantaranya dari jenis pertama, Q2 diantaranya dari jenis kedua, sampai Q diantaranya dari jenis KT. Untuk N sama dengan 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah T. Banyak cara menyusun adalah N faktorial per Q1 faktorial, Q2 faktorial, Q3 faktorial sampai Q faktorial. Selanjutnya saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang terakhir, yaitu permutasi melingkar. Definisi permutasi melingkar dari N objek adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran, bisa kurva tertutup atau sederhana. Nah, jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah N kurang 1 faktorial. Di sini ada teorema 1.2. Jika permutasi siklik R dari N menyatakan banyak permutasi siklik dari N objek berbeda, maka permutasi siklik R dari N sama dengan permutasi R dari N sama per R faktorial sama dengan N faktorial per R kali N kurang R faktorial.
Di sini ada juga khususnya permutasi siklik n dari n sama dengan n kurang 1 faktorial. Jadi permutasi siklik ini sama saja dengan permutasi melingkar. Di sini bisa kita lihat berbeda antara permutasi siklik R dari n dan permutasi siklik n dari n. Nah, untuk lebih paham lagi, ada satu contoh soal. Langsung saja, seorang keluarga duduk melingkar yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak. Berapa banyak cara duduk cerita tersebut? Jadi ada seorang keluarga, satu keluarga, mereka itu duduk melingkar. Ada ayah, ada ibu, dan ada 3 anak. Dan di sini bisa kita lihat hanya ada n-nya yang diketahui. Jadi n-nya itu ada 5, totalnya ada 5, ada ayah, ibu, dan 3 anak. Langsung saja, karena n-nya sudah kita ketahui, jadi kita bisa menggunakan rumus yang khususnya permutasi siklik n dari n, karena hanya n yang diketahui, jadi kita bisa gunakan rumus itu. Langsung saja, n-nya sudah diketahui 5, jadi kita masukkan 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi ada 24 cara. Faktorial. Nah, 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi ada 24 cara. Itulah penjelasan mengenai permutasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.